Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 6, subtema 3, pembelajaran 4, 5, dan 6. Selanjutnya kalian buka halaman 140. Nah, di sini ada teks non-fiksi yang berjudul Dampak Merokok pada Usia Anak-anak. Nah, apakah kalian tahu bahwa hampir 80% dari total perokok di Indonesia mulai merokok ketika usianya belum mencapai 19 tahun. Dan kelompok usia yang paling banyak merokok di Indonesia adalah usia 15 sampai 19 tahun. Dan di urutan kedua adalah kelompok usia 10 sampai 14 tahun. Yang berarti pada usia tersebut adalah masih usia anak sekolah. Dan tergolong kategori usia anak-anak. Yang pada saat itu mereka masih memaksimalkan pertumbuhannya. Dan apakah kalian tahu bahwa rokok merupakan produk berbahaya dan memiliki zat adiktif? Apa itu zat adiktif? Zat adiktif adalah zat yang menimbulkan ketergantungan. Dalam rokok terdapat 4.000 bahan kimia berbahaya yang 69 diantaranya merupakan yang dapat menimbulkan kanker. Rokok juga bisa menurunkan fungsi otak. Jika fungsi otak menurun, akan mempengaruhi kecerdasan anak sehingga dapat menghambat prestasi anak di sekolah. Sebenarnya, dampak merokok adalah fatal bagi semua usia, baik itu usia dewasa maupun anak-anak. Merokok itu tidak ada manfaatnya, sedikit pun dari kebiasaan merokok. Dampak yang ditimbulkan dari merokok seluruhnya adalah dampak buruk, dari segi perekonomian hingga kesehatan. Jika dampak rokok pada usia dewasa itu buruk, maka apalagi dampak untuk usia anak-anak yang masih proses pertumbuhan. Berikut adalah dampak fatal merokok pada usia anak-anak. Yang pertama, paru-paru berhenti berkembang. Yang kedua, gejala penyakit jantung dan pembuluh darah yang terjadi lebih awal. Yang ketiga, kerusakan gigi. Yang keempat, masalah pada otot dan tulang. Nah, jadi untuk kamu yang masih dalam masa pertumbuhan, ada baiknya kamu harus melakukan hal-hal yang positif dan harus menghindarkan hal-hal yang negatif pada masa pubertas. Karena ini akan berdampak pada kesehatan reproduksi di masa depan. Berikut adalah cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, minum air yang cukup. Cara menjaga kesehatan reproduksi yang pertama adalah dengan mencukupi asupan cairan. Yang kedua, menjaga kebersihan area genital. Organ genital adalah bagian sistem reproduksi yang terlibat langsung dengan dunia luar. Yang ketiga, rajin olahraga. Yang keempat, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Yang kelima, tidur yang cukup. Dan yang keenam, perhatikan pola dan asupan makan. Selanjutnya, apakah kamu tahu apa itu baliho? Baliho adalah suatu sarana atau media berpromosi yang memiliki unsur memberitahukan informasi kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat luas. Juga digunakan untuk mengiklankan suatu produk baru. Dan juga baliho ternyata berasal dari bahasa Arab yang artinya menyampaikan. Apa yang disampaikan pada baliho adalah pesan yang tersirat seperti iklan, promosi, atau pemberitahuan yang sifatnya untuk diketahui khalayak umum. Biasanya baliho menggunakan ukuran yang besar agar menarik perhatian masyarakat. Berikut adalah ciri-ciri baliho yang diantaranya yaitu: yang pertama, mempromosikan suatu produk dan kegiatan. Yang kedua, ukurannya besar. Dan yang ketiga, diletakkan di tempat khusus di tepi jalan.
Nah, jadi papan reklame yang sering kalian lihat di pinggir jalan yang ukurannya besar itu merupakan baliho. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat baliho. Yang pertama, menyampaikan materi iklan. Yang kedua, sebagai media promosi yang mudah dilakukan sebab biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Yang ketiga, dapat dilakukan secara instan atau promosi kontemporer. Yang keempat, untuk menaikkan penjualan. Yang kelima, untuk menaikkan pamor atau popularitas pengiklanan. Nah, selanjutnya, apakah kalian tahu apa itu infrastruktur? Nah, infrastruktur ini adalah fasilitas yang dibuat secara khusus dalam mendukung aktivitas tertentu serta kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari yang berfungsi sebagai penunjang kehidupan manusia. Nah, pembangunan infrastruktur juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghubungkan seluruh wilayah Indonesia baik darat, laut, dan udara. Dan infrastruktur yang dibangun terutama selama 4 tahun terakhir yaitu meliputi yang pertama, bendungan atau waduk, irigasi, embung, jalan dan jalan tol, jembatan dan jembatan gantung, sistem penyediaan air minum, sanitasi dan persampahan, penanganan kawasan kumuh perkotaan, pos lintas batas negara, perumahan, rumah susun, rumah khusus bagi anggota TNI Polri, nelayan, masyarakat di daerah pedalaman, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan, serta rumah swadaya bagi masyarakat miskin. Dan salah satu tujuan pembangunan infrastruktur sumber daya air adalah mengelola ketersediaan air bersih. Ketersediaan air bersih sangat diperlukan untuk menjaga sanitasi yang berdampak pada kesehatan. Salah satunya adalah kesehatan organ reproduksi pada masa pubertas. Nah, maka dari itu kita harus selalu menjaga kesehatan organ reproduksi kita karena gangguan kesehatan pada organ reproduksi bisa ditimbulkan sebagai dampak kurang menjaga kebersihan organ reproduksi. Selanjutnya, kalian kerjakan uji kompetensi 3 pada halaman 159 sampai 161. Alhamdulillah, pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Miss ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.